Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adi Satrio, mahasiswa Fisika ITB, kelompok ilmuwan fisika nuklir dan geofisika, khususnya di bidang fisika nuklir, di bawah bimbingan Pak Asril Pramutadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang kedua, yaitu berjudul An Improved Moving Particle Semi-Implicit Method for Debris Simulation yang ditulis oleh Wu Qiaori, Tan Mingyi, dan juga Xing Jingtang dari Universitas Engineering Harbin dan juga Universitas of Southampton. Jadi secara keseluruhan sebenarnya jurnal ini membahas terkait dengan improvement yang dilakukan terhadap metode MPS yang dilakukan pada simulasi debris. Oke, langsung saja masuk ke bagian introduction-nya. Jadi diawali dengan debris accident di Xiangfen yang mengakibatkan kematian 300 orang dan juga kehilangan 16 miliar dolar. Dengan mengetahui sebenarnya dua akibat tersebut sangat merugikan, maka perlu dilakukan eksperimental dan numerical method untuk menginvestigasi permasalahan debris ini. Dan salah satu metode numerical ada juga yaitu Mastery Methods yang menunjukkan banyak keuntungan dalam mensimulasikan partikel bebas secara efisien karena tidak perlu memperhitungkan pergerakan dari grade 1, partikel dari grade 1 ke grade lainnya, dan juga kita tidak perlu repot-repot membuat si grade-grade tersebut gitu. Dan untuk Mastery ini salah satu metodenya itu ada MPS. Jadi MPS ini salah satu metode yang dipropos oleh Koshizuka dan Oka sebagaimana telah dijelaskan pada jurnal sebelumnya. Dan di sini dijelaskan juga bahwa MPS ini menyelesaikan persamaan Navier-Stokes menggunakan Lagrangian method sehingga didapatkan nomor kali ilusi yang dapat menghindari convection termnya. Oke, jadi basis dari MPS sendiri dijelaskan di sini ada dua hal. Yang pertama dimulai dari persamaan dasar yang digunakannya. Di sini ada dua persamaan dasar. Yang pertama itu adalah persamaan kontinuitas atau hukum konservasi massa, dan yang persamaan kedua ada Navier-Stokes equation atau hukum konservasi momentum. Dan kemudian di sini dijelaskan juga bahwa MPS ini stepnya itu ada prediction dan correction steps, ya sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, ada metode secara explicit dan implicit. Jadi pertama dimulai dengan adanya perhitungan explicit untuk intermediate velocity component yang diperhitungkan dengan menggunakan viscous diffusion term dan juga external force term, dan dapat dilihat yang di pojok kiri atas itu adalah persamaan untuk V intermediate dan untuk yang kanan adalah R intermediate, dan kemudian diperhitungkan juga intermediate particle number densitiesnya atau M bintang yang didapati dengan temporal coordinates-nya atau R bintang. Dan dari situ Pn plus 1-nya, ini persamaan di tengah ini, diperhitungkan secara implisit menggunakan persamaan Poisson. Kemudian Vn plus 1 dan Rn plus 1 didapatkan dengan menyelesaikan dua persamaan di bawah ini. Jadi ketika Pn plus 1 sudah didapat, R intermediate sudah didapat, V intermediate sudah didapat, maka didapatkan nilai prediksi untuk V dan R-nya gitu. Oke, kemudian di sini ada dibahas numerical model of original MPS. Yang pertama dibahas adalah interaction model of particle-nya. Jadi bagaimana interaksi partikelnya bekerja. Jadi di sini ada tiga hal yang perlu di-highlight. Yang pertama, kernel function, itu yang memperhitungkan bobotnya. Di sini ada WR yang untuk fungsinya R per R-1 untuk R kurang dari RE dan 0R lebih dari RE, yang berarti apabila ada partikel I di sekitar ada partikel-partikel lainnya, yang diperhitungkan itu adalah bobot dari kedua partikel tersebut. Apabila partikel tersebut R-nya lebih kecil daripada RE, maka akan semakin besar nilainya. Apabila R-nya lebih besar atau radius dari partikel I ke partikel lainnya semakin besar dibandingkan RE, maka akan semakin kecil, bahkan mendekati 0, dan apabila lebih dari R sampai keluar dari RE, radius RE, maka akan bernilai 0. Dan di sini juga diperhitungkan number densitasnya untuk menghitung total bobot yang berada di sekitar partikel I, dan juga memperhitungkan ada gradiennya juga untuk memperhitungkan gaya yang dialami oleh partikel I tersebut. Dan di sini juga ada Laplacian model untuk memperhitungkan persebaran P-nya bagaimana sehingga dapat digambarkan dinamika fluida atau mensimulasikan dinamika fluidanya seperti apa gitu. Dan lanjut, di sini ada stopping time condition
Jadi dengan mengetahui tekanan sudah diperhitungkan secara implisit dengan menyelesaikan Poisson, maka ukuran dari waktu perlu dibatasi dengan mengikuti yang pertama ada dari CFL, ukuran Friedrich-Levy atau biasa disingkat CFL, yaitu delta T kurang dari 0,1 L0 per Vmax, dan pada waktu yang sama juga mesti memenuhi batasan dari Coremans-Engelmann atau biasa disingkat CR, yaitu delta T kurang dari 0,25 L0 kuadrat per menit per pro. Nah, dari dua hal ini maka didapati bahwa stopping time condition-nya ya seminimal mungkin mesti mengikuti dua batasan ini, yaitu 0,1 0 per Vmax untuk yang CFL, dan yang kanannya yaitu 0,25 untuk yang CR. Oke, lanjut ke boundary condition. Jadi ya seperti kita tahu untuk kinetik dan dinamika boundary-nya ini diperhitungkan yang pertama secara partikel bebasnya. Jadi dengan di sini disebutkan the particle number densities decrease because of including the empty air region. Jadi densitas partikelnya itu akan menurun karena ada udara kosong yang memasuki area kosong di mana tidak ada partikel, dan free surface partikel atau partikel bebasnya itu bisa diperhitungkan dengan densitas I itu lebih kecil dari beta N0 atau N rata-rata atau densitas rata-rata gitu. Dengan betanya itu sebagai konstanta. Kemudian diperhitungkan juga repulsive force atau gaya tolakan dengan bersamaan di bawah. Ini untuk menghindari adanya partikel yang memasuki benda padat atau ya partikel yang digambarkan sebagai benda padat gitu. Lanjut, ini improvement yang dilakukannya. Jadi ada dua. Yang pertama ARC method oleh Koch, Goff, dan Loew. Ini sebenarnya dari gambar dibilang kalau misalnya terdapat partikel-partikel yang misjudge apabila sebelum dilakukannya ARC method. Sedangkan setelah dilakukan ARC method itu dicek apakah partikel tersebut benar-benar telah dikelilingi oleh partikel-partikel tetangganya. Dan ada improvement yang kedua yaitu collision model. Jadi untuk mencegah partikel ini berkumpul terlalu padat di tempat yang hingga akhirnya menyebabkan tabrakan dari dua partikel, di sini diperhitungkan jarak sehingga memenuhi D kurang dari beta L0, dan tentu saja kedua improvement ini dilakukan guna mempertinggi akurasi simulasi dengan eksperimen yang dilakukan. Nanti hasilnya akan dijelaskan pada jurnal ini juga. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Jadi ini simulasi yang dilakukan tanpa obstacle atau tanpa penghalang. Di sini dapat dilihat pada gambar paling kiri, simulasinya yang dimodelkan itu ada kotak hitam kecil di kiri, pojok kiri, itu menggambarkan damnya atau bendungannya yang bertinggi 1,2 meter dengan lebar 0,6 meter. Lebar 1,2 meter dengan tinggi 0,6 meter, dan di pojok-pojoknya terdapat dinding, di mana dinding yang kanan terdapat titik P itu 3,22 meter per 3,2 meter dengan tinggi 0,16 meter. Titik P itu akan digunakan sebagai perhitungan tekanan yang diterima oleh dinding tersebut. Nah, jadi ketika disimulasikan didapati grafik yang dapat dilihat pada gambar A dan gambar B yang di kanan. Untuk gambar A ini diperhitungkan perubahan pressure atau tekanan dengan menggunakan metode MPS yang original. Dapat dilihat hasilnya itu lumayan tersebar secara acak untuk tiap waktunya. Sedangkan kemudian pada gambar B dilakukan dengan improvement yang telah dilakukan, yaitu dengan ARC method dan collision model, didapati hasil yang lebih mudah dilihat, dapat dilihat trennya juga, dan dilihat juga dapat dilihat juga ada bintang-bintang. Itu bintang-bintang itu hasil eksperimen dilakukan. Jadi nilai yang diberikan dari improvement MPS ini sudah berdekatan trennya dengan yang eksperimen lakukan. Oke, ini dapat dilihat hasil simulasi secara visualisasinya. Ini pada 0,4 ya bendungannya mulai
hancurkan atau airnya mulai mengalir, 0,9 semakin mengalir dan 2,24 akhirnya semakin mengalir lagi hingga akhirnya 4,549 mulai mengenai dinding yang ada titik P-nya di 6,57. Ini terdapat 2 puncak gelombang, dan di 9,9 ini akhirnya sudah merata semuanya. Oke. Dan selanjutnya ini dengan obstacle, dapat dilihat perbedaan dengan simulasi sebelumnya adalah terdapat obstacle block, dan di sini diamnya juga lebih tinggi. Dan pada obstacle block ini ditandai beberapa titik P lagi guna memperhitungkan pressure change-nya. Begitu pula masih sama dengan di dinding juga masih terdapat titik P untuk memperhitungkan perubahan pressure-nya atau perubahan tekanannya. Oke, kemudian hasilnya didapati grafik pada gambar 12 dan gambar 13. Ini pressure change dengan time sama lagi dibandingkan perubahan tekanan terhadap waktu. Untuk P1 dan P2 pada gambar 12 itu yang mengenai obstacle jika dibandingkan langsung saja dengan gambar 13, yaitu untuk yang P3 dan P4 itu pada dinding, dapat dilihat bahwasanya lebih besar nilai tekanan pada obstacle dibandingkan pada dinding. Itu menandakan apabila terdapat bangunan-bangunan di sekitar bendungan dan bendungan tersebut mengalami accident dam break, maka bendungan di sekitarnya berpotensi mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan sekitarnya, atau yang lebih dekat akan mendapatkan tekanan yang lebih besar, kehancuran yang lebih besar. Dan walaupun demikian, dapat dilihat juga di P3 dan 4 walaupun lebih kecil dibanding P2 dan P1, di P3 dan P4 ini lebih banyak puncaknya dibandingkan P1 dan P2, puncak gelombangnya. Ini dapat dilihat ada sekitar 3 dibandingkan yang P1 dan P2 itu hanya 1. Tapi 1 itu emang sangat tinggi sekali. Oke, kita lanjut saja. Ini hasil visualisasinya dan dibandingkan dengan eksperimen yang dilakukan. Pada 0,1 detik ini diamnya mulai dihancurkan, mulai ada mengalir fluida, dan dari hasil simulasi yang sebelah kanan dan eksperimen sebelah kiri menunjukkan gambar yang lumayan mirip, pergerakan yang lumayan mirip. Ini 0,2 dan 0,3 juga masih lumayan mirip juga, dan 0,4 0,5 juga masih lumayan mirip, 0,5 sampai dengan 1 juga masih mirip-mirip saja juga. Oke, jadi kesimpulan yang didapat adalah improvement MPS dengan ARC method dan collision model ini dirasa lebih kompatibel untuk mensimulasikan partikel bebas pergerakannya. Dan juga yang kesimpulan kedua adalah untuk dam break tanpa obstacle itu terdapat 2 puncak tekanan, di mana yang satu itu didapati dari direct shock of collapsed water column, dan yang satu lagi didapati dari overturning water shock. Jadi yang pertama dari langsung tembakan pertama dari airnya atau ombaknya gitu ya. Kalau dibayangkan ada ombak dari bendungan yang hancur, itu yang pertama memang karena direct shock atau langsungnya, dan yang kedua itu karena balikan dari ombaknya gitu. Karena di visualisasi simulasi ini kan ada tembok-tembok di kanan kirinya gitu ya. Dan kemudian the second peak is larger, so that it must be cautiously checked when assessing the safety of the dam. Jadi walaupun ada 2 gelombang, tapi gelombang kedua itu lebih besar gitu. Jadi perlu diperhatikan untuk keselamatan sekitar dari bendungan tersebut juga apabila ada ombak lanjutan atau ombak yang kembali gitu. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, untuk dam break dengan obstacle, the front side of the obstacle affords a large shock force which will be catastrophic to building suffered from a dam break nearby. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, berarti bahwasannya ketika ada bangunan-bangunan sekitar dam break akan mengalami kehancuran secara katastrofik atau secara masif, dikarenakan memang dapat dilihat juga secara grafiknya bahwa pressure change lebih besar gitu. Although pressure peak on the solid wall, atau yang perubahan pressure pada puncak gelombang tekanan pada tembok itu lebih kecil, tapi ya perlu diperhatikan juga tetap saja tidak bisa dihindari gitu. Jadi tetap saja walaupun sudah ada halangan-halangan, obstacle tetap saja area sekitarnya juga tidak dapat dihindari mengalami penerimaan tekanan juga gitu.
Oke, cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.